Kalau gue tanya, Persib menang 3 kali clean sheet, lalu ke semifinal Piala Presiden, apa Persib itu sudah semakin kuat? Belum tentu. Justru kalau menurut gue, kita sedang melihat sesuatu yang jauh lebih menarik. Karena 3 pertandingan itu bukan sekedar 3 kemenangan yang diraih oleh Persib, tapi menunjukkan bukti bahwa Persib sedang ganti identitas. Dari tim yang selama 3 tahun identik dengan Bojan Hodak, sekarang tim yang mulai menunjukkan bagaimana Igor Tolik melatih Persib Bandung. Kalau kalian perhatikan, di 3 pertandingan melawan Arema, DPMM, dan Tampines Rovers, sebenarnya yang berubah bukan hasil. Persib menang ya tetap menang, tapi cara bagaimana Persib menang itu sangat-sangat berubah. Era Bojan Hodak, ketika dulu 3 tahun Persib meraih hat-trick juara, Persib itu tim yang sabar, menunggu blok bertahannya, low block bisa dibilang, dan transisi yang cepat, counter attack cepat, menyerang cepat ketika lawan kehilangan bola. Tapi Igor Tolik berbeda. Igor Tolik justru meminta Persib untuk jauh lebih aktif, jauh lebih build up, pressing dimulai dari depan, sayap ikut turun ke belakang dan kembali lagi ke depan. Gelandang nggak hanya nunggu jaga posisi, tapi berani ke depan menusuk kanan kiri seperti yang diperankan oleh Berginio di 3 pertandingan kemarin. Bahkan Igor Tolik juga mengakui sangat puas dengan kombinasi permainan, pressing lini tengah, serta kerja keras pemain sayapnya yang mulai sesuai dengan apa yang dia mau. Artinya apa? Persib sekarang lebih mengendalikan pertandingan daripada sekedar bereaksi terhadap permainan lawan seperti zamannya Bojan Hodak. Jadi sangat-sangat berbeda pendekatan yang dimainkan oleh Bojan Hodak dan Igor Tolik. Sangat-sangat berbeda. Lalu, kenapa Persib cuma cetak 3 gol? Ya, disinilah menurut saya akan sangat menarik. Banyak bobotoh berkata, kok cuma menang 1-0 terus? Padahal, justru gue sih melihat ini sebagai proses. Karena kalau kita perhatikan, peluang Persib sangat-sangat banyak. Yang belum maksimal penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir apalagi dari 3 pertandingan tersebut, setengahnya dimainkan oleh seorang Ramon sebagai ujung tombak. Di situ lagi-lagi menjadi sorotan bagaimana striker cadangan atau striker pelapis dari Balsa Sekulik bermain jauh di bawah standar Persib. Nah, di situ yang menjadi sorotan, di mana expected goals-nya banyak tapi tidak bisa dikonversikan gol oleh seorang striker. Jadi bukan masalah di taktik, tapi masalah di kualitas finishing. Nah, William Barros pun cukup bagus. Dia sering masuk dari sayap. Untungnya ada William Barros yang mencetak 1 gol, Balsa Sekulik 2 gol. Chemistry antar pemain pun belum begitu jalan. Luka Menalo masih belum. Balsa Sekulik ini kalau nanti misalkan udah sering bermain lama, gue yakin akan semakin gacor lagi lah. Keran-keran golnya gue yakin akan makin terbuka. Ya ini wajar. Ini masih awal-awal, mereka baru berlatih sebulan 2 bulan, belum ada TC event. Biasanya kan pemain-pemain akan TC dulu sebelum musim dimulai, membangun chemistry, tapi belum ada, tapi permainannya sudah cukup bisa kelihatan. Lalu pemain yang paling penting menurut gue bukan hanya yang mencetak gol, tapi siapa pemain terbaik Persib sejauh ini? Mungkin banyak yang akan jawab Sekulik karena dia sudah mencetak 2 gol, 1 melalui rebound tendangan penalti, dan kemarin 1 yang mencetak gol dari tendangan roket di luar kotak penalti. Tapi menurut saya pemain terpenting Persib bukan mereka, bukan Sekulik ataupun William Barros. Yang paling penting adalah bagaimana komposisi tim dari Persib ini semakin menyatu. Kenapa? Karena kita melihat pressing yang dilakukan oleh Persib bukan hanya 2-3 orang saja, tapi harus satu kesatuan. Tidak boleh hanya 2 pressing sementara yang lain menunggu. Harus pressing bersama-sama. Itulah yang diterapkan oleh Igor Tolik saat ini. Karena ketika striker press, gelandang ikut maju. Ketika gelandang maju, back juga harus maju. Jadi compact. Nah, itu makanya dibutuhkan chemistry yang sangat kuat antar pemain Persib, antar lini. Dan clean sheet juga bukan peran penjaga gawang. Organisasi pertahanannya bekerja bagus. Jujur, Teja musim lalu 19 kali clean sheet bukan karena Teja hebat. Terbukti Teja tidak masuk ke timnas
kalah oleh Nadeo, Cahya Supriyadi, bahkan oleh Riyandi. Tapi karena memang organisasi pertahanan Persib di musim lalu, apalagi kehadiran Barba, dan sekarang Gabriel Mutombo juga bermain cukup, bahkan bilang sangat bagus meskipun berbeda tipe dengan Barba, tapi organisasinya tetap berjalan dengan bagus. Tapi dibalik semua kelebihan-kelebihan begitu, masih ada PR yang besar. Ada 3 menurut gue. Yang pertama, finishing. Pastinya Persib masih bisa cetak banyak gol kalau misalkan finishingnya lebih klinis lagi. Yang kedua, tempo permainan kadang turun ketika sudah unggul. Jadi mereka ketika udah unggul 1-0, tempo langsung turun. Harusnya kan tidak seperti itu. Kalau kita kemarin melihat Piala Dunia Inggris lawan Argentina, di mana Inggris unggul, tempo turun, Argentina balas cetak 2 gol. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh setiap tim ketika unggul. Dan yang ketiga, kita belum melihat Persib ketika tertinggal. Dari 3 pertandingan, Persib selalu unggul. Memang 1-0, 1-0, 1-0. Jadi mental ketika mereka tertinggal belum teruji sama sekali. Entah nanti di semifinal lawan Persija apakah menjadi ujian yang sebenarnya. Jadi menurut gue, apakah Persib sudah sempurna? Belum. Tapi perlukah kita optimis? Iya. Karena kita sudah bisa melihat 3 kemenangan hasil beruntun melawan tim yang bukan sembarangan, Arema, DPMM, dan Tampines Rovers, tim yang cukup kuat. Terus pola permainan pun sangat-sangat bagus. Kita melihat identitas baru di mana pemain lebih aktif, pressing lebih agresif, kombinasi antar lini bagus, organisasi pertahanan solid. Kalau misalkan ini semua dipadu dengan chemistry yang sangat padu, ini bisa menjadi menakutkan untuk tim-tim di Liga Indonesia. Bukan tidak mungkin Persib akan lebih berbahaya dibandingin musim lalu. Menurut kalian gimana? Apakah Persib di era Igor Tolik ini lebih menarik ditonton dibandingin era Bojan Hodak? Boleh tulis komentar di bawah. Kalau kalian suka video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan juga like. Oke, kita akan terus bahas tentang Persib, bahas tentang Timnas Indonesia, bahas tentang Liga Indonesia, dan kalau bisa kita bahas tentang liga-liga luar. Yang jelas kita akan menganalisis dengan tajam, tetapi tetap santai. Thank you for watching. See you when I see you. Bye.